Oke, prinsip memahami atribut Allah. Pertama, tidak ada atribut yang melampaui atribut-atribut yang lain. Karena atribut itu ada pada hakikatnya menyingkapkan kesempurnaan Allah dari perspektif atau dimensi yang berbeda sehingga tidak memiliki pengertian kurang atau lebih. Jadi misalnya saya menyadari kasih Tuhan. Kasih merupakan perwujudan atribut kebaikan Allah. Bagian dari atribut communicable Allah. Jadi saya menyadari kasih Allah, tetapi saya juga menyadari kasih Allah itu tidak berubah. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu cukup pada dirinya. Kasih Allah itu membuat saya berhikmat dan sebagainya. Nah, di dalam konteks itu tidak ada yang lebih dari atribut lain. Ketika saya merasakan kasih Allah dengan diberikan pengampunan, diberikan kebaikan, diberikan berkat-berkat, diberikan pencerahan pemikiran, maka kasih itu melingkupi saya, kasih agape. Kasih agape yang ada pada saya, yang diterima oleh saya, dan dinikmati oleh saya, tidak berubah kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita darinya. Nah, kasih itu sempurna pada dirinya Allah, tapi dibagikan kepada kita, dikomunikasikan kepada kita, diberikan karunia-Nya kepada kita. Itu yang pertama. Jadi ini, dan kasih itu ya keseluruhan dari dirinya Allah. Demikian juga keadilan, demikian juga kesucian, demikian juga yang lain. Kedua prinsipnya, Allah tidak terdiri atau tersusun atas atribut-atribut karena setiap atribut hanya menyingkapkan esensi Allah dari satu perspektif atau dimensi tertentu dari esensi Allah tidak terbagi adanya. Jadi keutuhan daripada dirinya Allah di dalamnya itu bukan terdiri dari. Jadi kalau kita lihat anak tangga, tak 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 tak, ini atribut kasih, ini atribut adil. Oh tidak begitu, itu keliru. Itu keliru. Atau seperti jari-jari sepeda atau motor. Ada jari-jarinya dibagi-bagi gitu. Oh ini kasih, ini kebenaran, ini pengetahuan, ini tidak berubah. Itu keliru. Keliru. Jadi keutuhannya menggambarkan keberadaan dia. Jadi tidak terbagi-bagi, tidak tersusun-susun gitu. Tidak seperti puzzle. Ketiga, di dalam memahami atribut-atribut Allah, kita harus melihat keterkaitan antara atribut yang incommunicable dan communicable. Keduanya tidak coordinate, melainkan yang pertama, yaitu atribut yang incommunicable, mengkualifikasi yang kedua. Mengkualifikasi itu artinya apa ya? Ini. Ada contohnya ditulis di sini, Allah tidak berubah, jadi Allah tidak berubah, kasihnya juga tidak berubah, keadilannya juga tidak berubah, dan Allah tidak terbatas, maka kasihnya tidak terbatas, keadilan tidak terbatas. Mengkualifikasi artinya saling mengkualifikasi segala sesuatu pada dirinya Allah, menggambarkan Allah, karakternya. Jadi tidak ada misalnya penonjolan bahwa oh kasih lebih penting daripada keadilan. Kesucian lebih penting daripada kedaulatan. Ketidakberubahan Allah lebih penting daripada roh Allah. Tidak. Tidak ada yang bisa saya katakan lebih tinggi atau lebih rendah, tidak. 100% kalau misalkan the fully of God itu betul-betul the fully of all attributes. Keempat, ketidakberubahan dan ketidakterbatasan adalah atribut-atribut incommunicable, sementara kasih, keadilan, kuasa adalah atribut-atribut yang communicable. Di dalam contoh ini, atribut-atribut yang incommunicable mengkualifikasi atribut communicable. Dalam pengertian atribut-atribut yang incommunicable menjelaskan atau menerangkan secara lebih spesifik karakter atribut-atribut Allah. Jadi menjelaskan kasih itu kemana? Adil. Kasih itu suci. Jadi saling mengkomunikasikan, saling berinteraksi. Sekali lagi ini penting karena seringkali kesalahan kita adalah kita memisahkan, membedakan, dan membuat distingsi yang begitu sangat tidak tepat, sehingga kasih itu menjadi lebih penting. Keadilannya diabaikan. Misalnya, saya mengasihi anak saya sepenuh hati. Tapi saya juga harus sadar, saya harus berlaku adil terhadap anak saya. Kalau dia nakal, kalau dia tidak berbuat yang baik, maka saya harus menegakkan keadilan. Saya menegakkan keadilan karena anak saya itu nakal, tetapi saat yang sama, saya melakukannya itu di dalam kasih.
bukan dalam kebencian. Nah, ini tidak mudah bagi kita manusia, karena biasanya kita langsung separate, memisahkan, lalu membuat sebuah pemisahan itu membuat great love lebih tinggi. Padahal tidak demikian. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke, one point. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu poin lagi karunia. Untuk apa? Untuk mati menebus manusia berdosa umatnya. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Itu poin berikutnya lagi, keadilan. Mengapa dia melakukan itu? Ada keadilan Tuhan yang dinyatakan Tuhan sehingga Yesus harus mati. Begitu. Jadi keadilan itu tidak bisa digeser, posisinya lebih rendah daripada kasih. Demikian sebaliknya. Nah, kita di dalam proses pembelajaran juga demikian. Ada kesempatan untuk setiap mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan baik. Ada durasi, ada kerjasama, ada peer review. Itu kan menggambarkan sisi keadilan sekaligus sisi kasih. Tetapi keseluruhannya tidak mana yang lebih menonjol, tidak bisa. Kita memang perlu rubrik, perlu penentuan. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Ya, saya sudah kasih contoh dengan bagaimana saya memperlakukan anak saya. Kalau dia nakal ya dihukum, didisiplin. Tetapi hukuman yang saya jatuhkan karena dia anak saya di dalam kasih, itu beda dengan hukuman yang dijatuhkan Tuhan terhadap orang berdosa. Seperti kota Sodom Gomora dibakar dari api dari surga. Seperti zaman Nuh, Tuhan menghabisi manusia dan makhluk dengan air bah. Apakah Tuhan tidak mengasihi ciptaannya? Mengasihi. Nah, ini penting. Kelima, sebagaimana yang sudah disebutkan atribut-atribut yang communicable memiliki analoginya di dalam ciptaan yang rasional, tetapi atribut yang ada pada ciptaan itu berbeda secara mutlak dengan yang ada pada Allah dalam hal atribut communicable. Allah dikualifikasi oleh yang incommunicable. Maksudnya apa ya? Simpelnya, kita tidak mungkin memiliki kualifikasi dan kualitas serta kuantitas yang sama dengan atribut atau karakter sifatnya. Nggak mungkin. Kita ciptaan. Kita harus bisa pahami. Kita ciptaan, dia pencipta. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Kita bersifat relevan, relatif, karena progresif, bertumbuh. Tuhan itu mutlak, absolut. Dan kesatuan pada diri Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda dengan kesatuan kita human being. Kesatuan kita ada beragam ya, ada kesatuan etnis, kesatuan keluarga, tapi belum tentu satu keluarga dengan satu keluarga yang lain, satu bangsa dengan satu bangsa lain itu mengalami kesatuan. Kesatuan pada diri Allah sendiri itu pasti adanya. Nah, dengan demikian kita tidak bisa mencoba untuk langsung menarik posisi karakter Allah untuk kita. Supaya kita paham betul. Kita hanya mencoba untuk memahami sebagaimana Tuhan menyatakan. Tuhan mengasihi umatnya, tetapi juga ia menjungkir balikan pedagang-pedagang di mana? Di bait Allah. Di pelataran bait Allah. Mengapa? Karena harus ada sisi keadilan. Pelataran bait Allah untuk orang non-Yahudi beribadah kepada Yahweh. Tapi dipakai untuk jualan. Dijungkir balikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, rumahku, bait Allah adalah rumah doa untuk segala bangsa. Jadi ada banyak contoh yang Tuhan nyatakan. Di tempat kolam Bethesda, Tuhan menyembuhkan hanya satu orang dari ribuan, bukan ribuan ya, terlalu lebay ribuan. Dari banyak orang yang ada di kolam Bethesda. Satu orang. Kan banyak orang yang mengalami sakit. Mengapa Tuhan menyembuhkan hanya satu, bukankah banyak orang? Itu kedaulatan Tuhan. Bukankah Tuhan mengasihi? Mengapa Tuhan mendoakan Petrus, tapi tidak mendoakan satu orang yang jadi yang muridnya, Judas Iskariot? Malah justru terserah kamu, mau buat apa terserah. Akhirnya dijual lah Tuhan Yesus. 30 keping perak. Nah, kita harus lihat utuh, sama gitu. Oke, kalau kita bicara atribut berarti kan bicara keberadaan Allah ya, sepenuhnya Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh membagi-bagi. Jadi di sini keseluruhannya atribut namanya. Jadi atribut. Di sini kalau kita secara ontologis dan pemikiran kita mau coba bagi-bagi, ya kita bagi-bagi itu karena kita memang terbatas, kita dibatasi ruang dan waktu, kita bagi. Bagi karena realitanya di dalam fakta Alkitab,
Dan di dalam cara kita memahami ada yang in, ada yang communication. Ya, mengapa dibagi? Karena sebenarnya ini nggak bisa terbagi, dia sepenuhnya. Nah, kalau kita mau selidiki lagi, ternyata yang ini ada 4 bagian kan, yang self sufficient, jadi cukup pada dirinya, ada pada dirinya, kemudian yang incommunicable, yang tidak berubah, yang kekal, ya, dan yang kesatuan. Sekali lagi, pembagian ini hanya untuk memudahkan kita memahami keberadaan Allah yang pada dirinya tidak terbagi-bagi atributnya. Yang communicable itu juga dibagi yang spiritual, ya. Kemudian yang namanya intelektual, kemudian yang moral, kemudian yang kedaulatan, spirituality. Ini ada padanannya pada kita, ada padanannya pada kita. Kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, maka di sini knowledge, ya, intelektual, knowledge. Nah, intelektual itu atau pengetahuan Tuhan itu ada pada dirinya, knowledge ini, dan dikaitkan dengan apa knowledge? Tentu kalau kita bicara knowledge, ini dikaitkan dengan yang namanya aletheia atau kebenaran. Ya, kebenaran. Nah, ini belum dijelaskan memang di dalam modul saya lihat belum ada penjelasan ini. Ya, bicara kebenaran. Kalau keadilan itu di sini, di moral. Saya tidak bahas dulu keadilan, kebenaran. Nah, kebenaran itu kalau kita ingat di beberapa minggu lalu saya jelaskan ada 3 bagian di sini kebenaran. Yang pertama itu kebenaran yang non-verbal, jadi non-verbal yang dapat menjadikan kita menemukan, mendapatkan pengertian, ya, non-verbal. Nah, kebenaran ini ada di mana? Ada di alam. Ya, ada di alam. Nah, ini yang nanti menjadi bahan untuk manusia respon di sini. Ini kan nanti menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan juga sekaligus teknologi. Ini satu kesatuan yang bisa dipisahkan tetapi bisa saling mempengaruhi. Dari mana? Dari kebenaran yang ada di alam. Kebenaran di alam itu merupakan anugerah umum. Itu kebenaran. Itu knowledge. Pada diri Allah sempurna. Nah, kebenaran yang kedua yang kita sebut adalah kebenaran yang diwahyukan. Yang diwahyukan secara khusus, yang verbal. Ini firman Tuhan, ini Alkitab. Verbal. Diwahyukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang personal. Pribadi, yang kebenaran. I am. Aku adalah kebenaran. Kristus. Ini bicara Kristus, ini bicara firman Tuhan. Ini juga kebenaran. Pengetahuannya ada pada firman. Akulah kebenaran. Dan kebenaran itu menunjuk kepada pengetahuan. Dan pengetahuan itu, kalau kita mau tarik, itu nanti berkaitan dengan hikmat, dan juga berkaitan dengan kebijakan. Nah, ini cukup rumit ya. Saya katakan cukup rumit karena memang perlu dipahami. Dan kebenaran yang pengetahuan yang benar, kalau di dalam dunia verbal, ya verbal Alkitab kita sudah tinggal baca, tapi juga kalau salah tafsir bisa keliru. Juga demikian juga kebenaran di dalam Kristus, Kristus yang menyatakan dirinya sebagai sang kebenaran. Nah, kalau yang ini sudah final, ya, yang verbal tidak ada lagi tambahan wahyu, tidak mungkin ada pribadi lain selain Kristus, tapi yang ini progresif. Ini progresif. Kenapa progresif? Ya sampai sekarang kita masih belajar, bukan? Kita masih mencari, menemukan sesuai dengan progres, sesuai dengan kebutuhan kita atau kemampuan tiap-tiap zaman. Ini. Nah, kalau di sini kita temukan apa? Misalnya jurusan ini adalah farmasi dan SOD, School of Design, Desain Interior misalnya. Nah, di sini ada mata kuliah kan. Ini kebenaran yang Allah nyatakan di dalam alam, melalui pikiran kita, hati nurani kita, tetapi progresif, mesti dibuat sebuah pengujian. Disinilah kita uji laboratorium, ya,
uji pemikiran, cara mendekatinya, pakai metode risetnya, kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya, sehingga kita mengatakan pengetahuan saya benar. Nah, kalau kita bicara pengetahuan sampai sini, ini kita diskusikan. Kalau bicara moral, ini bicara goodness, jadi kebaikan, kemudian keadilan, righteousness atau dikayusune, lalu juga berbicara tentang kesucian. Nah, ini bicara moral. Apakah kalau ada orang yang punya pengetahuan, nah ini kata kuncinya, apakah kalau ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang begitu hebat, teruji, dan penggunaan teknologi, pasti ada kesinambungannya dengan moralitasnya. Nah, ini contoh, misalnya bicara kebenaran, kebaikan, bicara kebaikan. Apakah orang yang sudah punya pengetahuan yang tinggi, itu punya moral yang tinggi? Bagaimana kita membuktikannya? Kembali kepada metode pembuktian. Misalnya tentang kebangkitan. Ini contoh. Bagaimana kita membuktikan kebangkitan itu secara ilmu pengetahuan? Dan bagaimana kita menjelaskan itu secara moralitas? Ini contoh ya, contoh. Jadi kalau bicara contoh, saya kasih lingkar warna merah. Ini baru sisi satu bagian. Nah, kalau saya sudah jelaskan tadi berkaitan dengan moral, knowledge, ini dikualifikasi dengan cukup pada dirinya bagi Allah, tidak berubah, kekal, satu kesatuan. Ini juga harus diingat, di dalamnya juga harus diingat ada yang namanya natur Allah kan. Natur atau substansi atau hakikat yang tidak mungkin terpisahkan dari atribut. Dan keseluruhan ini menggambarkan dirinya Allah. Nah, kira-kira sampai batas ini dulu ya, sampai batas ini dulu.